Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Ansari dengan NIM 90500123144. Jadi kali ini saya akan mengerjakan tugas, yaitu meresum materi atau akan merangkum materi dari mata kuliah pekan lalu atau materi pekan lalu, yaitu ekonomi makro syariah. Pembahasan kali ini saya telah membagi beberapa poin penting. Yang pertama, apa sih ekonomi makro itu? Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Fokus utama dalam ekonomi makro yaitu bagaimana mempelajari fenomena ekonomi skala besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, depresiasi mata uang, perdagangan internasional. Selain itu, ekonomi makro memahami bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter mempengaruhi variabel-variabel tersebut supaya bisa mencapai pada kestabilan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh sektor di Indonesia. Yaitu perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Perbedaan pertama yaitu ekonomi mikro, dia lebih berfokus mempelajari perilaku individu dan bisnis dalam berbisnis dalam perilaku pasar seperti antara konsumen dan produsen. Sedangkan ekonomi makro, dia mempelajari secara keseluruhan output nasional atau seperti tingkat pengangguran, inflasi. Seperti contohnya di suatu pasar, ekonomi mikro dia lebih berfokus kepada harga beras tersebut, sedangkan ekonomi makro dia lebih berfokus kepada keseluruhan sektor pangan karena adanya inflasi. Ekonomi mikro dia lebih terfokus membahas itu terkait penetapan harga, permintaan, penawaran, permintaan pasar atau pasar monopoli ataupun pasar dan lainnya. Sedangkan ekonomi makro dia lebih berfokus kepada tingkat pengangguran, inflasi, perdagangan internasional dan sebagainya. Nah, selanjutnya apa saja sih masalah yang dihadapi oleh ekonomi makro saat ini di Indonesia? Jadi, 3 poin penting dalam permasalahan ekonomi makro yaitu yang pertama inflasi, yang kedua tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, dan yang ketiga ketimpangan pendapatan. Nah, untuk solusi-solusinya, untuk inflasi sendiri telah ada kebijakan yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Selanjutnya ada tingkat pengangguran tinggi. Untuk mengatasi tingkat pengangguran tinggi, pemerintah tentunya perlu melakukan banyaknya pelatihan-pelatihan kerja, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kreativitas pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya ketimpangan pendapatan yaitu adanya pajak, pemberlakuan pajak, dan juga adanya infak, zakat, dan sedekah dalam Islam. Yang terakhir pembahasan kita pada hari ini yaitu 3 peran pemerintah dalam siklus ekonomi Indonesia. Itu pemerintah sebagai pembeli besar, pemerintah sebagai penjual besar, dan pemerintah sebagai regulator. Di mana pemerintah sebagai pembeli besar saat pemerintah membeli infrastruktur atau seperti pembangunan jalan tol guna untuk memudahkan aksesibilitas atau seperti pembelian alat kesehatan, ini juga mempengaruhi permintaan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, pemerintah sebagai penjual besar, di mana seperti BUMN, listrik, PDAM, Pertamina, gas, dan sebagainya. Selanjutnya, pemerintah sebagai regulator, di mana pemerintah mengatur kebijakan harga dan juga sebagai penegak hukum. Saya kira sekian itu rangkuman materi saya pada malam hari ini. Saya juga telah mencatat beberapa poin penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.